Kembali ke chat box. Ada pertanyaan dari Ibu Metia Habibun di Damam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi tolong beri nasihat bagi saya yang khawatir kalau sewaktu-waktu harus meninggalkan Saudi. Mengingat keimanan saya yang sering turun naik. Apalagi mungkin di Indonesia lebih banyak cobaan. Bolehkah saya berharap tinggal selamanya di Saudi atau meninggal dunia dalam ketaatan di Saudi? Jazakumullah khair. Masya Allah. Tunggu, itu ibu yang bertanya bang? Nggak punya keluarga Setahu anak punya keluarga di sini. di Indonesia? Bersama keluarga. Nggak, di sini. Oh, dia di sini bersama keluarganya. Nah, barakallahu fiik jemaah. Ya, Anda dulu hidup di Madinah selama 15 tahun. Bersama keluarga, ya hampir 10 tahun lah. Anda juga mikir dah, gimana ya kalau hidup di Indonesia nantinya. Anda sampaikan kepada istri Anda, mungkin di Saudi tenang-tenang aja. Betul, kita tenang-tenang aja karena kerjanya cuma ke kampus. Nanti akhir bulan dapat fulus, makan, hidup, ngajarin anak-anak, berangkat sekolah. Jadi benar-benar kehidupan yang Masya Allah lah. Tapi Anda sampaikan kepada istri Anda. Waktu itu banyak tawaran buat Bismillahirrahmanirrahim. kerja di Saudi. Jadi pembawa acara di radio, macam-macam lah. Kerjaan yang fulusnya Masya Allah sebenarnya. Anda sampaikan kepada istri Anda. Di sini bukan tempat berjuang. Bukan tempat berjuang. Kalau Anda memang belajar ilmu untuk diajarkan di Indonesia. Ya bismillah kita hadapi. Kemudian kalau bicara fitnah yang terjadi. Pahala itu Allah berikan sesuai dengan kadar ujian yang kita terima. Nggak sama lah. Orang yang hidup di negeri, yang siangnya panjang, puasanya dia 16 jam umpamanya. Dengan orang yang puasanya 13 jam, pahalanya nggak sama. Orang hidup di daerah yang tidak ada fitnah. Bukan berarti kita cari fitnah, enggak. Kita nggak boleh, kita berusaha untuk menjauhi dari fitnah. Agar kita menyelamatkan diri kita. Kalau kiranya yang ibu sampaikan tadi, yang bertanya tadi, anak kayaknya lebih aman di sini. Untuk keimanan anak, untuk ketakwaan anak-anak anak. Apakah boleh anak tinggal di sini terus berharap kepada Allah? Boleh-boleh aja. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bicara anak-anak kita umpamanya tadi anak-anak yang mungkin sekolah agama, yang belajar ilmu agama di sana, belajar tauhid, hafal Al-Qur'anul Karim. Kalau kemudian tetap di Saudi hanya menjadi seorang pekerja. Terus kapan anak itu berdakwah, mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hendaklah kita istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tuh nggak tahu mana yang lebih baik buat kita. Dalam pandangan kita lebih baik di sini nih, lebih enak di sini. Tapi bisa jadi lebih enak di Indonesia. Walaupun perjuangannya lebih dahsyat tentunya jamaah. Sehingga perlu mempersiapkan keimanan. Anak-anak juga perlu dipersiapkan keimanannya. Ketika mereka balik ke Indonesia, ya Anda rasakan lah. Di Saudi kita kemana-mana semuanya pakai pakaian yang syar'i. Sampai Indonesia, ya Allah, ada perempuan dari sungai pakai anduk keluar di jalan. Ya Allah, Anda ngomong, ini gak pernah kelihatan kayak gini di Arab Saudi. Itu jadi cobaan tersendiri ya. Itu jadi fitnah. Tapi minta tolong sama Allah SWT. Ketika harus pulang ke Indonesia, minta tolong sama Allah. Selalu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir. Masya Allah. Saya ambil dari yang bertanya langsung. Silakan Pak Sundoro Abu Mihdad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Abu Miqdad. Masya Allah. Jazakallahu khairan atas ilmu dan nasihatnya yang sudah diberikan. Saya jamaah ICC Damam dari Sidoarjo, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kayaknya udah lama tuh nggak pulang ke Sidoarjo. Kok nggak ngeliat gambarnya antum mana? Alhamdulillah, Ustaz.
videonya belum bisa. Nah, tafadhal Abang Miqdad. Ya. Udah Sebenarnya berapa tahun untuk di pertanyaannya, sana? alhamdulillah sebentar lagi tahun. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dari Ibu Mutia tadi. Bagaimana cara memantapkan hati yang kadang masih khawatir kalau nanti pulang ke tanah air, rezeki yang sudah kita terima tidak sebesar di Saudi, Ustaz. Oh, Masya Allah. Padahal berkali-kali di dalam hati kita dan pikiran sudah kita tanamkan sikap tawakal kepada Allah. Apakah ini termasuk sikap yang mencintai dunia? Masya Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tunggu, apa sama dengan pertanyaan Bu Mutia tadi? Ana takut jawaban Ana salah yang ke Bu Mutia tadi. Ana pikir berkaitan dengan fitnah agama ya. Yang ketika pulang ke Indonesia, dia dengan kondisi yang ada, takut keimanan itu jadi turun nantinya. Baik, kalau pertanyaan Abu Miqdad tadi berkaitan dengan kekhawatiran urusan rizki. Ketika Ana mau pulang dari Medina, Ana dudukkan istri Ana sampaikan kepada dia waktu itu. Syuf, kita ini di Saudi ini Masya Allah mau beli anggur ya murah, 5 real dapat anggur yang banyak, buah-buahan yang mahal kita bisa beli murah di Saudi waktu itu. Maka Ana sampaikan kepada istri Ana, kalau pulang ke Indonesia jangan berharap seperti kehidupan di sini, persiapkan. Dan kita persiapkan untuk itu. Ternyata yang ngasih rezeki kita di Saudi itu juga yang ngasih rezeki kita di Indonesia. Maka antum jangan khawatir. Jadi ketika bicara rizki, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu yang maha memberikan rizki. Jadi yang memberikan rizki kepada antum di Saudi itu yang akan memberikan rizki kepada antum di Indonesia. Ada sebuah kejadian, mungkin kita perlu ambil pelajaran. Ini ada satu peristiwa, ada sekelompok umat Islam lagi naik perahu. Mereka kemudian perahunya bersandar di sebuah pulau. Di pesisir itu, mereka berjumpa dengan satu orang yang menyembah berhala. Kemudian didakwain orang ini. Dan masuk Islam. Masya Allah. Ketika masuk Islam sama umat Islam yang lainnya dibawa. Supaya nggak tinggal di pulau itu. Karena siapa yang mau ngajarin dia di sana nantinya. Maka dibawalah oleh mereka naik perahu. Dibawa ke negerinya umat Islam ini. Sampai sana ketika turun dari kapal. Akhirnya dikumpulkan zakat. Karena dia mu'alaf nih. Dikasihlah fulus orang ini. Tanya orang ini. Ini dia berangkat ke negeri yang dia nggak tahu jemaah. Bukan kampung halaman. Tempat orang lain. Mau dikasih duit. Kata dia, uang ngapain? Enggak. Engkau manfaatkan ini itu buat kehidupanmu. Lalu dia bertanya. Aku mau tanya sama kalian. Ketika aku kafir. Ketika aku menyembah berhala. Allah masih kasih rezeki sama aku. Apakah setelah aku beriman kepada Allah. Allah nggak kasih rezeki sama aku? Kata dia. Akhirnya orang-orang pada kaget. Ya Allah. Ini orang baru masuk Islam, imannya sudah kayak gitu. Itu yang kadang-kadang nggak ada di diri kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rizki kalian, bukan di Damam. Rizki kita itu bukan di Damam. Rizki ana itu bukan di Jember, bukan di Jakarta. Ada orang yang berpikir, oh kalau ke Jakarta fulusnya banyak. Ke Jember, maafi fulus. Rizki kita itu di langit. Antum kemanapun pergi, dimanapun antum kerja, antum harus ingat. Rizki kita di langit. Allah yang kasih rizki sama kita. Jadi masalahnya kita ini kurang tawakal. Kepercayaan kita dengan pemberi rizki itu masih kurang. Kita lebih percaya sama tempat kerja kita. Bayangkan jemaah. Pada masa pandemi ini, di Indonesia, ada jutaan orang yang di PHK. Jutaan orang yang di PHK. Apakah dengan mereka di PHK,
keluar dari tempat kerjanya, mereka langsung mati, nggak dapat rezeki. Tetap mereka dapat rezeki. Karena yang ngasih rezeki bukan perusahaan mereka, bukan pemerintah yang kasih rezeki, wafis sama. Allah yang kasih rezeki kepada kita. Tapi memang tadi kita itu kurang tawakal. Karena di antara pintu rezeki itu tawakal. Yang kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, tawakal itu artinya percaya dulu yang memberikan rezeki Allah. Kemudian menyerahkan kepada Allah. Serahkan apa katanya Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Siapa yang tanya tadi? Subhanallah. Abu Miqdad, antum lihat burung itu. Nggak punya tabungan. Kalau antum merasa punya tabungan. Antum udah punya lah uang mungkin di mana? Di Sidoarjo mungkin ada usaha atau ada tabungan atau punya tanah. Burung ini nggak punya kulkas. Nggak pernah burung itu cari makanan buat hari esok. Nggak pernah. Pernah ngelihat antum burung malam-malam di sarangnya, loh ternyata punya kulkas burung ini. Simpen, nggak ada. Kita manusia nyimpen makan banyak-banyak. Tapi kalau kalian bertawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari lapar dia, kosong perutnya. Pulang kenyang. Apa kita nggak yakin? Bismillah, antum pulang ke Indonesia, lapar, insya Allah mati kenyang. Allah sudah menetapkan rezeki kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Sebelum ada Indonesia, sebelum ada Arab Saudi, rezeki kita itu sudah dicatat. Kita ini cuma nunggu datangnya rezeki dengan cara berusaha, berikhtiar, dan insya Allah yang penting tidak ambisi duniawi, hidup kita akan tenang insya Allah. Hada wallahu alam bisawab, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Barakallahu fikum. Mungkin Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Barakallahu fikum, Ustaz. Saya rasa sudah 1,5 jam kita bersama di ruang meeting ini. Mohon maaf, banyak pertanyaan mungkin tidak sempat kami sampaikan kepada Ustadz karena keterbatasan waktu. Ana mewakili ICC Damam dan jamaah yang hadir mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Ustazuna Dr. Syafiq Sabah Salama. Semoga menjadi pahala yang tidak terputus buat antum atas ilmu yang antum berikan kepada kami di Jumat penuh berkah ini. Juga barakallahu fikum buat semua jamaah. Semoga kita bisa menarik faidah atas apa yang Ustadz sampaikan. Saya kira itu dulu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.